Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari hari ini kita bersepakat untuk bahagia. Ini kisah disebutkan dalam hadis hari yang ini pagi ini alaih. Pengajian akan diadakan kisah di ini juga Masjid oleh Mu'ad Imam bin Nawawi, Jabal. Kebetulan Ustadz dan temanya bagus sekali. Kita bersama dengan Majelis Taklim Mawadah ada beberapa kisah yang akan membawakan tema di antaranya kisah ini Imam Nawawi juga membawa kisah yang hijrah. Ada kisah Jangan pandang masa lalunya. Yang membawakan Ustadz yang sudah sangat kondang, ketika itu dia juga Ustadz Abdul punya Tuasikal. suatu masalah. Mari kita sama-sama menyaksikan secara live streaming di Facebook Nah, di sini hadisnya dengan seksama, dan ini adalah ilmu yang sangat berguna bagi kita semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena firman kana qablakum rajulun qatala biskina nafsan. Ada orang sebelum kalian. Berarti ini bukan kisah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kisah sebelumnya. Itu telah menghabiskan 99 nyawa. Fasa'alan a'lami ahli al-ardi. Dia tanya, di sini ada nggak orang yang bisa nanti beri fatwa? Dia tanya yang berilmu di sini itu siapa? Terus dia ditunjukkan pada seorang rohib. Sudah dimulai baru saja. Ibu perlu pahami istilah rohib ini biasa istilah untuk satu pendeta atau dua orang yang tidak berilmu namun rajin ibadah. Jadi sebenarnya dia tidak punya ilmu, namun cuma rajin ibadah saja. Ibadahnya lancar, namun kalau ditanya tentang ilmu sesuatu nggak bisa. Dan kita itu biasanya kalau ditunjukkan pada orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, kita sudah nyatakan dia itu jadi orang yang luar biasa paham agama. Padahal belum tentu. Ada orang yang biasa-biasa, ibadahnya mungkin biasa, namun dia jaga ilmunya. Karena ilmu di sini yang penting. Lalu setelah itu fa'atahu. Laki-laki tadi yang sudah bunuh berapa nyawa pertama? 99 datangi rahib tadi. Faqal innahu qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Lalu dicerita bahwa dia telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubatin. Dia terus tanya, apakah mungkin taubatnya diterima setelah bunuh 99 nyawa? Di luar enggak? Tes. Ibu di luar benar ya? Jelas? Oh tadi nggak jelas. Dia telah membunuh 99 nyawa. Terus tanya, apakah tobatnya itu masih diterima? Berarti dosanya banyak sekali. Dia masih tanya lagi, ingin tobat ketika itu. Berarti dosanya luar biasa. Ini bukan dosa sembarang. Ini berkaitan dengan nyawa pertama. Kemudian dari sisi jumlah luar biasa, jumlahnya 99 orang telah dia bunuh. Lalu Fakol pendeta tadi, rahib tadi itu jawab, lah, tobatmu tidak diterima. Rahib tadi itu jawab, lah, tobatmu tidak diterima. Maka mungkin dia tidak terima lagi dengan jawaban ini. Kok saya sudah ingin tobat, jujur, saya ingin kembali kepada Allah, kok tidak diterima tobat saya? Sekalian dikatakan faqatalau fakam albihi mi'ah. Maka sekalian dia tegas nyawa pendeta ini, jadinya 99 plus 1 genap jadi 100. Namun ketika itu semua sa'ala an a'lami ahlil ardh, masih dia tanya lagi itu. Di sini masih dia tanya lagi, mana lagi orang yang paling alim di muka bumi ini, tempat saya bisa mengadukan masalah saya, yaitu saya telah membunuh 100 nyawa. Yaitu saya telah membunuh 100 nyawa. Tadi 99 plus 1. Kemudian dia
ditunjukkan kepada seseorang alim. Maka ingat di sini ada istilah yang pertama rahib, ada istilah yang kedua alim. Kalau rahib tidak punya ilmu, rajin ibadah. Kalau alim, untuk segala aktivitasnya dia dasari dengan ilmu terlebih dahulu. Ibadahnya dia dasari dengan ilmu. Maka ketika berfatwa juga dia putuskan dengan ilmu. Maka orang yang ditanya ini berarti paham. Maka ditanya, dia telah bunuh 100 orang. Ditanya apakah tobatnya masih diterima? Alim ini jawab, na'am, iya, tobatnya itu diterima. Padahal sudah bunuh berapa lagi tadi? 100 nyawa. Tobatnya diterima. Maka wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Alim ini katakan, siapa yang menghalangimu sampai menyatakan tobatmu tidak diterima, tetap tobatmu itu diterima walaupun telah menghabiskan 100 nyawa tadi. Lalu alim ini mengatakan, orang yang berilmu ini mengatakan, intalik ila ardi kadza wa kadza. Berpindahlah engkau dari tempat ini, yaitu tempat dia yang lama. Tempat dia itu banyak maksiat di situ, pindah ke tempat yang baru. Disuruh pindah ya, dari tempat yang lama, tempat dia itu banyak maksiat, pindah ke tempat yang baru, berarti disuruh hijrah, pindah tempat. Paham ibu-ibu hijrah? Hijrah artinya apa? Pindah tempat. Hijrah itu ada 2 macam loh ibu-ibu. Saya nggak jelaskan di sini. Di tulisan ini nggak ada. Hijrah itu ada 2 macam. Yang pertama hijrah pindah tempat, berarti fisiknya yang pindah. Yang kedua hijrah hissi, yaitu hijrah dari sisi hijrah hati, pindah dari maksiat kembali jadi taat. Kalau orang ini disuruh apa? Pindah tempat. Ini sekaligus juga pindah dari sisi pindah dari tempat dia bermaksiat, pindah ke tempat baru. Berarti dua-duanya sebenarnya maksudnya. Jadi bukan hanya hijrah pindah tempat, namun disuruh juga bertobat dengan cara maksiatnya ditinggalkan, pergi ke lingkungan yang lebih baik. Jadi ada 2 ya. Hijrah kalau kita bahas, ada yang pertama hijrah tempat. Yang kedua hijrah hissi, yaitu pindah dari maksiat kembali jadi taat. Ada juga yang melakukan 2 ini sekaligus. Dia pindah tempat sekaligus pindah dari maksiatnya menjadi orang yang lebih baik setelah itu. Kalau kita lihat dari sisi Nabi SAW sendiri di masa beliau, hijrah itu meliputi 2 ini. Ada hijrah tempat, ada hijrah berpindah dari maksiat jadi berpindah ke taatan yang baru. Maka hijrah di masa Nabi SAW itu ada 2 periode atau 2 waktu. Yang pertama hijrah dari Mekah ke Habasyah. Yang kedua hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah itulah awal penetapan 1 Hijriah, penetapan 1 Muharram yang kita dapati pada tanggal merah kemarin. Itu awal Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan awalnya dulu hijrah dari Mekah ke Habasyah. Itu terjadi karena kaum muslimin sudah mendapatkan tekanan fisik maupun ya dari sisi lisan, ditekan terus oleh orang-orang musyrik. Makanya mereka mau milih untuk pindah ke Habasyah, ke negeri yang lebih baik. Karena di Habasyah itu ada seorang pemimpin muslim, namanya Raja Najasyi. Dia itu muslim, rakyatnya masih dalam keadaan berada dalam keadaan agamanya itu ahli kitab. Rajanya muslim. Maka Nabi SAW suruh para sahabat, kalian pindah dari Mekah ini ke Habasyah saja, karena di sana ada pemimpin yang nanti akan melindungi kalian, iman kalian bisa terjaga. Nah kemudian kita lanjut tadi, disuruh pindah tempat tadi orang tersebut. Pindahlah fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Pindahlah engkau ke tempat yang baru, di situ engkau bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dan di situ engkau bisa beribadah bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah juga. Jadi bisa ibadahnya baik, lingkungannya juga baik berarti. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'.
Dan kamu jangan sampai kembali ke tempatmu yang pertama. Karena tempatmu yang pertama itu adalah tempat yang jelek. Pindah saja ke tempat yang lebih baik daripada tempat yang pertama tadi. Kemudian fantalaqa, dia pergi. Hatta idza nasafat thariq atahul maut. Sudah pindah dari tempat A yang lama ini pergi ke tempat B, tempat yang baru. Namun di tengah perjalanan dari berpindah tersebut, dia malah meninggal dunia. Malaikat maut itu menjemput. Ibu-ibu hafal ketika di SD dulu, malaikat yang mencabut nyawa namanya malaikat apa, Bu? Israel, betul? Baik. Wallahualam, pendapat yang tepat, Israel itu nama dari berita Israiliyat. Artinya bukan dari Nabi SAW, namun dari sebelum Nabi. Ya, dari sebelum Nabi. Kemudian yang Nabi SAW sebut untuk malaikat pencabut nyawa, ya, untuk malaikat pencabut nyawa, Nabi SAW sebut dengan malaikat maut. Ya. Jadi mirip dengan yang tadi nama ibu yang sebut apa tadi? Israel. Namun yang tepat di sini kalau lihat dari riwayat-riwayat hadis disebut dengan malaikat maut. Malaikat maut menjemputnya tadi di tengah perjalanan. Lantas fahtasomat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Lantas ketika ingin mencabut nyawanya tadi, ini masih diperselisihkan juga. Malaikat rahmat yang berhak ngambil ataukah malaikat azab? Berarti ada dua malaikat lagi, namanya malaikat rahmat, ada malaikat azab. Dan ibu-ibu perlu pahami, ada malaikat yang kita ketahui namanya, dan perlu dipahami lagi, luar jelas? Nah, baik. Dan perlu dipahami, malaikat itu ada yang kita tahu namanya, ada malaikat yang kita tidak tahu namanya. Contoh yang kita tahu namanya tadi, malaikat maut. Malaikat penjaga surga siapa? Ridwan. Neraka? Malik. Nah, itu sudah diketahui namanya. Namun ada malaikat yang kita tidak ketahui namanya. Contoh malaikat yang kita tidak ketahui namanya, setiap pagi itu ada malaikat yang tugasnya mendoakan. Dia doakan seperti ini. Ada dua malaikat ketika itu datang. Pagi hari, ketika ada orang yang rajin berinfak, kata para ulama yang dimaksud rajin berinfak sini adalah rajin memberikan nafkah. Berarti siapa sini? Memberi nafkah siapa? Suami. Berarti ini doa untuk suami. Yang ketika dia itu kerja memberikan nafkah kepada istrinya, malaikat doakan seperti ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang rajin memberikan nafkah. Doa malaikat pertama. Malaikatnya siapa? Tidak tahu namanya. Malaikat yang kedua, doanya berbeda. Kalau tadi untuk orang yang rajin berinfak, rajin keluarkan nafkah. Sedangkan yang kedua ini untuk orang yang pelit. Berarti untuk suami yang pelit. Ya, ini doanya kayak gini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang malas untuk memberikan infak, yaitu pengertiannya nggak mau memberikan nafkah. Paham ibu-ibu? Berarti bilang suami. Ya, itu doa jelek itu sudah dari pagi hari loh itu. Siapa malaikatnya tadi? Nggak disebut namanya. Maka ada malaikat yang tidak disebut namanya. Contoh lagi, ada malaikat lagi. Cuma tugasnya aja untuk mengaminkan doa. Ibu misalnya doakan teman, doakan orang lain tanpa orang lain itu ketahui. Ibu doakan dari jauh. Ya, ibu doakan dari jauh. Ya Allah, berikanlah dia rezeki yang lancar, berikanlah dia kesehatan. Yang lagi sakit ini tolong sembuhkanlah ya Allah. Maka nanti ada malaikat yang nanti punya tugas, muwakkal, itu diberi tugas, ya, datang ke orang ini, orang yang berdoa tadi. Kemudian malaikat ini tugasnya mengatakan amin, amin, walaka bimislin. Amin, amin, amin. Engkau juga akan dapat semisal itu pula. Berarti kalau dia doakan rizki yang lancar, yang berdoa ini juga akan mendapatkan rizki yang lancar. Maka jangan pelit-pelit doakan orang lain. Yang lebih utama lagi mendoakan di saat orang lain tidak tahu. Karena apa?
Ada malaikat yang bertugas untuk mengaminkan doa tadi, sekaligus kita juga akan mendapatkan doa tersebut. Berarti kesimpulannya ada malaikat yang kita ketahui namanya, juga ada malaikat yang kita tidak ketahui namanya. Nah, sekarang kita balik. Ada malaikat rahmat, malaikat azab, berdebat. Di sini debatnya apa? Malaikat rahmat katakan, wong dia kan mau tobat, walaupun belum sampai tempat tujuan. Saya yang harus berhak untuk mengambil nyawanya. Malaikat azab bilang enggak. Wong dia kan baru jalan, belum sampai ke tempat tujuan. Berarti saya yang tetap ambil nyawanya. Malaikat azab atau malaikat yang memberikan siksa menyatakan seperti itu. Kemudian tadi disebutkan ada malaikat yang jadi penengah itu datang. Kemudian lihat, malaikat jadi penengah ini katakan, sudah keputusannya nanti saya akan putuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala dekatkan jarak. Ini malaikat ini dia mau putuskan, kemudian Allah dekatkan jarak. Orang ini tempat meninggalnya tadi dengan tempat tujuan dibuat lebih dekat ke tempat tujuan. Kemudian diukur jaraknya. Jaraknya ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya tadi. Maka malaikat rahmat yang berhak mengambil nyawanya tadi. Sampai diperdebatkan seperti itu. Intinya di sini orang ini benar-benar pingin taubat dan pingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah membunuh sampai genap 100 nyawa. Lalu dia disuruh oleh orang alim tadi, oleh orang alim untuk pindah tempat. Pindah ke tempat yang lebih bagus, lebih baik, yang dia bisa beribadah di situ. Nanti dia juga memiliki teman-teman yang juga rajin ibadah. Maka di situ juga ada yang mendukungnya. Oleh karena itu, kalau kita mau hijrah juga seperti itu. Lalu keputusan terakhirnya, karena malaikat rahmat yang tadi mengambil nyawanya, keputusannya tobatnya berarti diterima walaupun telah membunuh 100 nyawa. Sekarang kita lihat faedah dari hadis pertama. Beberapa faedah hadis. Ya, pertama. Beberapa faedah hadis. Yang pertama, luasnya ampunan Allah. Nah, luasnya ampunan Allah. Berapa tadi nyawa yang sudah dihabiskan? 100. Maka siapapun yang berbuat dosa, dosanya banyak sekali, Allah tetap ampuni. Kalau di sini dosanya satu macam, bunuh orang. Ada yang punya dosa beraneka ragam. Dosa A dia perbuat, dosa B dia perbuat, dosa C dia perbuat, semuanya dia terjang. Tetap kalau dia bertobat, ingin kembali pada Allah, Allah akan terima tobatnya. Dan ingat ibu-ibu, saya perlu terangkan di sini, ada dosa itu bertingkat-tingkat loh. Dosa itu ada tingkatannya. Setan itu pintar dan cerdas, pasti akan menjerumuskan kita pada yang pertama sampai nanti dosa yang biasa. Dia incar dulu dosa yang lebih tinggi. Perlu nggak saya rinci? Perlu dirinci? Baik. Ditulis ada 6 tingkatan dosa. Bukan 6 tingkatan dosa, 6 langkah setan goda manusia. Karena dosanya ada nggak termasuk dosa di sini. 6 langkah setan menyesatkan manusia. 1. Dosa syirik. Ingin menjerumuskan dalam syirik terlebih dahulu. Baik syirik besar maupun syirik kecil ya. Yang jelas dosa ini dulu. Intinya syirik itu menyekutukan Allah dalam ibadah atau menduakan Allah dalam ibadah. Entah itu amalan lahiriah yang nampak atau amalan batin. Contoh amalan lahiriah yang nampak, dia berdoa kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah. Dalam syariat kita nggak boleh. Minta pada Allah langsung. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Maka doa itu langsung. Kalau pakai perantara atau pakai tawasul, cuma tawasul yang dibolehkan saja. Namun mintanya kepada Allah secara langsung. Maka siapa yang minta doa kepada selain Allah, dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Ada juga yang disebut syirik kecil.
Syirik kecil ini jadi perantara menuju syirik besar. Perantara. Contoh misalnya, ada bentuk berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Orang soleh diperlakukan berlebihan. Kadang orang solehnya masih hidup, kadang orang solehnya itu sudah meninggal dunia. Contoh, orang solehnya masih hidup, dianggap seluruh tubuh orang soleh ini mengandung berkah. Maka sampai air liurnya pun itu diambil berkahnya. Ada yang lebih lagi daripada ibu, itu masih mending loh bu. Ada yang sampai kotorannya. Saya nggak usah sebut nanti. Ini tingkatan lebih tinggi lagi nih. Ini orang sudah punya tingkatan sesat luar biasa. Ya, itu pembahasan sendiri. Namun ada seperti itu, menganggap seluruh tubuh orang soleh ini mengandung berkah. Dia ngalah berkah dengan tubuh orang soleh ini. Padahal yang boleh cuma diperlakukan seperti itu pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berwudu, bekas wudunya ditampung oleh para sahabat, mereka ngalah berkah dengan itu. Boleh kalau bagi Nabi. Nabi SAW punya keringatnya, ada sahabat itu yang pura-pura. Katakan pada Nabi SAW, Nabi ketika itu katakan pada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah saya itu buat kesalahan kepada kalian? Coba sebutkan. Ya, saya akan siap untuk dikisos saat ini. Ingin dibalas saat ini. Maka sahabat ada yang ngaku, ya Rasulullah, saya pernah. Engkau pernah buat salah padaku. Kemudian Rasulullah buka bajunya untuk siap untuk dibalas. Kemudian sahabat ini langsung datang meluk Nabi SAW. Kemudian dia bilang pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sebenarnya enggak, saya cuma ingin memelukmu saja. Saya ingin memelukmu saja. Karena Nabi SAW tubuhnya beda dengan yang lainnya. Adapun yang lainnya tidak diperlakukan seperti itu. Ini ada pembahasan sendiri dalam masalah akidah, Bu. Kita perlakukan orang soleh sewajarnya saja, tidak perlu diperlakukan berlebihan. Yang sewajarnya adalah ambil ilmunya, contoh-contoh baiknya saja. Adapun keadaan dirinya nggak perlu. Ada yang dengan bekas minumnya, ada yang dengan bekas makannya, nggak perlu kalau dalam ajaran kita. Itu cuma berlaku untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, ibu-ibu, tidak pernah hal semacam ini dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka lihat, Abu Bakar itu lewat itu. Abu Bakar ini habis makan, Abu Bakar itu habis minum. Nggak pernah sahabat-sahabat junior itu lalu kejar-kejar Abu Bakar untuk ngalah berkah pada Abu Bakar. Nggak pernah. Namun mereka cuma lakukan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingat, setan itu incar ini yang pertama. Dosa apa? Syirik. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak ada tuntunan. Amalan yang tidak ada tuntunan, setan akan incar lagi, ya. Yang kedua, kenapa kok ini masuk urutan kedua? Karena amalan ini akan terus dianggap baik. Orang nggak pernah merasa salah, padahal dia menyelisihi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya, contoh sederhana, Nabi itu pernah tegur seorang sahabat. Ketika kurban, dia sudah siapkan kambing untuk kurban. Namun karena dia lapar sebelum sholat, dia nyembeli kambing kurban tadi sebelum sholat id untuk sarapan. Kemudian dia lapor pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya dalam keadaan butuh sarapan. Kambing kurbannya saya sembeli, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW itu katakan, syatuka syatulahmin. Kambingmu tadi cuma kambing biasa, bukan kambing kurban. Kenapa? Karena disembelih sebelum sholat Idul Adha. Kesalahannya apa? Dia tidak manut pada aturan Nabi. Nabi katakan dianggap sah kalau disembelih setelah sholat. Dia anggap baik tadi kan? Apa dia anggap baik? Wah, saya butuh untuk sarapan. Anggapan baiknya tidak dianggap karena menyelisihi aturan. Maka dosa keduanya akan diincar karena orang akan merasa itu baik. Maka tugas ibu-ibu, pelajari syariat baik-baik, pelajari dari guru yang benar yang mengajarkan amalan sesuai dengan tuntunan. Kita punya rujukan Al-Quran, kita punya rujukan hadis, sudah terang benderang dijelaskan. Nggak mungkin sama sekali Nabi SAW meluput jelaskan satu ibadah pun.
Kok ada ibadah yang Nabi nggak sampaikan? Oh berarti kita yang salah. Kita kurang belajar, kita kurang dalami, kita kurang pelajari. Syariat sudah jelas. Tadi saja aturan waktu saja Rasul sudah tetapkan. Aturan sholat waktunya kapan? Sholat duha ini mulainya gimana ya? Sudah Rasul atur. Akhirnya itu sampai kapan ya? Sudah Rasul SAW jelaskan. Sholat duha mulainya kapan, Bu? Hah? Rasul sudah jelaskan loh. Kapan waktunya, Bu? Jam berapa? Jam 7, jam 6 sudah masuk belum? Sholat duha itu dimulai dari matahari setinggi tombak. Kapan matahari setinggi tombak? 15 menit setelah matahari terbit. Kapan matahari terbit di sini? Kota Gede sama nggak dengan Panggang Gunung Kidul terbitnya? Berapa berarti? 5 lewat berapa, Bu? 35 tambah 15 menit 5.50, berarti 5.50 atau jam 6 ibu sudah boleh sholat duha. Mungkin pikirannya dulu jam 9, padahal bisa lebih awal. Waktu akhirnya kapan, Bu? Jam berapa? Sekarang saya bisa sholat duha nggak ini? Waktu sekarang ini jam berapa? Ya, bisa nggak? Waktu sholat duha berakhir 15 menit sebelum waktu zuhur. Paham? Berarti jam 11 gini bisa nggak? Bisa. Jadi aturan ini sudah diatur. Ibu kerjakan sebelum waktunya, oh berarti nggak dianggap. Kadang misalnya ada yang nunggu matahari itu meninggi di masjid, matahari belum terbit, namun dia kira sudah terang ini. Allahu Akbar, dia kerjakan sholat isyraq, padahal menyalahi aturan sebenarnya. Matahari terbit belum, nunggu dulu 15 menit. Sudah 15 menit setelah matahari terbit, silahkan melakukan sholat isyraq atau sholat isyraq ini, Bu, sama dengan sholat duha di awal waktu. Siapa yang sholat isyraq berarti sudah juga sholat duha. Mau nambah lagi selain sholat isyraq boleh. Syariat sudah ngatur kayak begini, tinggal kita belajar terus. Ya, isyraq sama dengan sholat syuruk ya, sama Ibu. Sudah, yang ketiga yang diincar lagi oleh setan. Setan mengajak kita untuk berbuat dosa besar. Berarti langkah setan yang ketiga adalah dosa besar. Diincar itu supaya lakukan dosa besar. Catat lagi yang keempat, nanti kaitan soalnya. Yang keempat, setan gak mampu dosa besar, maka diarahkan pada dosa kecil. Dan ingat, dosa kecil ini nanti pengantar ke dosa besar. Ini perantara. Dosa kecil dilakukan, nanti pelan-pelan itu dosa besar dilakukan juga. Makanya saya singgung ini berbarengan. Contoh misalnya, kok ibu lah Deni, ada orang yang WA ibu, laki-laki lain tanya kabar, gimana kabarnya, sudah mandi apa belum, sudah makan apa belum, ya. Terus ibu jawab, dilayani terus di tiap hari gitu. Itu pelan-pelan loh, Bu, itu pelan-pelan, nanti terus keterusan. Ya, suaminya telepon, dia malas jawab. Kalau laki-laki ini telepon, Masya Allah luar biasa jawabannya. Oh iya, saya sehat-sehat saja. Kalau suaminya tanya, wah jawabannya itu, yo kalau nggak kasar ya nggak tahulah jawaban ibu kayak bagaimana. Ada yang seperti itu. Pelan-pelan itu, nanti pelan-pelan dosa besar nanti ujungnya dilakukan. Dia berzina, dia berselingkuh. Awalnya dari ini dulu. Gak mungkin dosa besar itu ada ya kecuali dari perantara ini juga dulu dilakukan. Maka setan itu pintar. Sudahlah, itu kan dulu teman seangkatan. Wah, kan teman alumni kemarin ketemu. Wah, teman alumni lagi. Ketemu itu pas CLBK-nya pas reunian. Wah, itu bisa jadi musibah loh ibu-ibu. Kalau tujuannya cuma kayak gitu, ingat suami. Kalau dia tanya-tanya, harusnya balasnya kayak gini, Bu. Ini WA suami saya, hubungi suami saya saja. Ngapain kamu ngurus-ngurus saya makan dan mandi? Itu urusan suami saya kan? Itu harusnya jawab gitu, tegas. Jangan terlalu dimanja dalam masalah ini. Wah, saya mau jawab terus. Wah, nanti keterusan itu.
Ibu semakin jaga diri, ibu semakin punya izzah, punya kemuliaan, punya rasa malu yang besar. Ibu layani terus-terusan kayak gitu terus. Itu ada aturan dalam ajaran kita. Islam itu ngatur sampai detail loh kayak begini. Contoh Bu, kita ini sholat berjamaah di masjid. Saf laki-laki paling baik di mana Bu? Paling depan. Ibu-ibu paling baik mana? Paling belakang. Dibuat jarak laki-laki dan perempuan makin jauh makin afdol. Iya kan? Itu kok sampai diatur. Mungkin ada yang mau jawab, wah saya datang duluan kok, kenapa saya nggak di depan aja? Oh nggak bisa, aturan ini. Ini aturan diatur biar tidak banyak interaksi antara laki-laki dan perempuan. Sudah diatur seperti itu Bu. Nggak bisa diprotes. Itu sudah aturan Islam. Contoh Nabi SAW ceritakan lagi. Beliau itu kalau selesai sholat subuh, para sahabat wanita juga datang ke masjid sholat subuh pula. Dan Nabi SAW selesai dalam keadaan masih gelap. Diceritakan bahwasanya para sahabat wanita bubar lebih dulu, tidak bertemu dengan laki-laki. Laki-laki keluar belakangan, perempuan itu lebih dahulu. Aisyah itu katakan, ini dilakukan supaya laki-laki dan perempuan tidak banyak ketemu, tidak interaksi langsung. Alasannya kenapa? Nyetrum bahaya Bu. Kalau ketemu langsung, ya walaupun tujuannya ibadah di situ. Maka Islam sudah ngatur kayak begini. Maka dosa kecil itu kalau diremehkan, lama-lama orang akan terjerumus dalam dosa besar. Terus yang keberapa lagi? 5. Langkah setan yang kelima. Kita diajak untuk melakukan perbuatan mubah berlebihan. Mubah itu apa Bu? Mubah itu perkara yang boleh-boleh saja. Makan boleh enggak? Itu mubah. Namun jangan sampai berlebihan. Pakai pakaian mubah enggak? Mubah. Belanja mubah enggak Bu? Boleh enggak belanja? Boleh. Nah masalahnya kalau berlebihan, 2 jam ibu muter di mall terus enggak dapat-dapat. Ingat waktu, berlebihan masalah. Wajar-wajar saja boleh. Kebutuhan ibu boleh. Namun kan rata-rata ibu-ibu belanjanya lama kan? Betul nggak ibu-ibu? Muternya lama atau cepat Bu? Kayaknya laki-laki tuh milihnya lebih cepat daripada ibu-ibu. Betul kan? Nah itu dipertimbangkan. Waktu jangan disia-siakan, cuma untuk itu saja. Terus yang keenam, jika ini nggak bisa, maka setan akan menjerumuskan dalam hal yang keenam. Diarahkan pada perkara yang kurang afdol. Padahal masih ada perkara yang lebih afdol. Diarahkan pada yang kurang afdol. Padahal masih ada perkara yang lebih afdol. Saya contohkan Bu. Tolabul ilmi, ngaji seperti ini, itu punya keutamaan luar biasa. Itu manfaat untuk ibu, itu manfaat juga untuk keluarga, manfaat untuk orang lain. Ibu bisa ngajarkan pada yang lainnya. Sholat malam, sholat tahajud, iya manfaat juga. Namun manfaatnya cuma untuk ibu saja. Maka ada seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu gak pernah sholat malam. Waktunya malam hari sibuk belajar, ngulang-ngulang hadis. Makanya Nabi SAW wasiatkan pada Abu Hurairah, Abu Hurairah, saya wasiatkan kepadamu 3 hal. 1, lakukan sholat witir sebelum tidur. 2, lakukanlah sholat duha. 3, lakukanlah puasa 3 hari setiap bulan. 1 apa tadi? Lakukan witir sebelum tidur. 2, lakukan sholat duha. 3, puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa Abu Hurairah disuruh kayak gini? Abu Hurairah tuh nggak pernah sholat malam. Maka biar dia itu dapat keutamaan sholat malam juga, witir saja sebelum tidur. Berarti boleh kita lakukan witir sebelum tidur. Misalnya habis isya sebelum tidur, lakukan dulu. Boleh juga ibu jadikan ini penutup sholat malam. Namun boleh lakukan seperti itu. 2 tadi apa? Lakukan sholat 2. Kenapa Abu Hurairah suruh sholat 2? Malam nggak sholat malam, ganti dengan sholat duha.
Sholat duha jadi gantinya. Jadi kalau ibu itu nggak sempat sholat malam, perbanyaklah sholat duha. Misalnya malam itu ibu lakukan 11 rakaat, genapkan jadi 12, maka sholat duhanya itu 12. Malam misalnya sholat malamnya 3 rakaat, berarti genapkan jadi 4, berarti sholat duhanya itu 4 rakaat. Kenapa Abu Hurairah disuruh duha? Malam nggak sempat. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Ngulang-ngulang hadis Abu Hurairah itu belajar, ataukah Abu Hurairah itu memilih sholat malam? Coba. Tadi saya sudah sebut Bu, maslahatnya lebih besar Abu Hurairah belajar. Kenapa? Manfaat untuk dirinya, dia belajar hadis, manfaat juga untuk orang lain. Namun kalau dia itu cuma sholat malam, berarti manfaat untuk dirinya sendiri. Berarti ada amalan yang afdol, ada amalan yang kurang afdol bagi individu tertentu. Tinggal kita timbang-timbang manfaat untuk kita itu apa. Ibu ngaji sekarang ini, mungkin ada yang nggak sempat sholat duha misalnya. Ibu nggak sempat, namun ngajinya ini nanti akan menghabiskan waktu sholat duhanya sudah selesai. Nggak usah khawatir, ngaji ini lebih utama daripada sholat duha. Ibu akan dapat manfaat untuk diri ibu sendiri, manfaat juga untuk orang lain. Sedangkan kalau sholat duha, manfaatnya untuk siapa? Untuk diri ibu sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tolabul ilmi afdolu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada amalan sunnah. Menuntut ilmu itu lebih afdol daripada amalan sunnah. Maka jangan remehkan amalan orang ngaji. Ngaji itu dapat mengalahkan apapun loh Bu. Kesimpulannya tadi berarti ada 6 langkah. Ya kan? 6 langkah setan dalam menyesatkan manusia. 1, dosa apa dulu? Syirik. 2, amalan yang tidak ada tuntunan. 3, dosa besar. 4, dosa kecil. 5, memperbanyak mubah. 6, mendahulukan yang kurang afdol padahal ada di situ yang lebih afdol. Kalau ibu tahu 6 langkah setan seperti itu, berarti pandai-pandailah untuk memanage waktu. Saya contohkan Bu, memanage waktu itu bagaimana? Kadang ibu mesti memilih amalannya itu sedikit namun bisa dapat pahala banyak. Saya kadang ulang ini beberapa majelis, saya ulang beberapa kali. Ibu kerjakan sholat rawatib, dalamnya bisa ada niat sholat sunnah wudhu, dalamnya bisa ada niat sholat tahiyatul masjid. Cuma dengan 2 rakaat saja Bu, itu bisa dan mungkin dapat pahala 3-tiganya. Itu namanya manage. Kita manage waktu. Saya datang ke masjid, saya nggak mungkin lakukan 6 rakaat ini sekaligus. Iqomahnya terlalu singkat. Maka apa ibu yang lakukan? Manage itu. Manage gimana Bu? Tadi masukkan sholat sunnah wudhu 1, sholat sunnah tahiyatul masjid 2, masukkan ke sholat rawatib. Kenapa demikian? Sholat sunnah wudhu ibu cuma disuruh sholat 2 rakaat, tidak disebut sholat sunnah wudhu secara spesifik. Sholat sunnah tahiyatul masjid ibu juga cuma disuruh masuk masjid kerjakan sholat 2 rakaat, tidak disuruh sholat tahiyatul masjid secara spesifik. Namun kalau sholat sunnah qobliyah subuh, ibu disuruh kerjakan qobliyah subuh 2 rakaat, spesifik berarti. Maka ibu cukup sholat yang spesifik 2 rakaat, masukkan sholat sunnah wudhu di dalamnya, masukkan sholat sunnah tahiyatul masjid di dalamnya. Paham ibu? Simple ibadahnya, cuma 2 rakaat. Niatnya gimana? Dalam batin. Saya mau ngulang niatnya, nanti ibu bingung nanti. Karena ibu nggak bisa bahasa Arab. Mau gabungkan kayak gini 3 sholat sekaligus rumit. Sudah, bismillah, saya mau sholat 3 tadi. Sudah, ibu niatkan cuma sholat sunnah qobliyah subuh saja. Sudah masuk dalamnya 3 sholat. Paham ibu-ibu? Itu namanya manajemen waktu. Waktu kita singkat, ibadah kita bisa banyak cuma karena niat. Jadi cuma niat saja di sini kita ubah. Sudah itu?
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya baca aja langsung. Allah akan mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama mau bertobat. Dosa apapun diampuni, Bu, walaupun itu dosa besar, bahkan sampai dosa syirik sekalipun. Yang tadi 6 tadi, ibu berbuat sampai syirik pernah, dosa besar pernah, amalan tidak ada tuntunan pernah, dosa kecil pernah. Semuanya kalau kita bertobat akan dihapuskan semuanya. Dosa-dosa itu akan dihapus. Asalkan nanti ada syarat-syarat taubat dipenuhi, Bu. Nanti di bawah. Terus yang ketiga, janganlah membuat seorang putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh kita membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah. Ada yang punya dosa banyak, beri harapan pada dia. Ada mungkin ya orang dekat ibu, teman ibu punya dosa banyak, ibu harus beri harapan pada dia. Sekarang perbaiki diri, optimis. Allah mengampuni segalanya. Arahkan dia, tarik dia, bimbing dia. Termasuk juga Bu, ibu punya teman dulu sama-sama ngaji, tholabul ilmi sama-sama. Sekarang kok malah seperti itu keadaannya? Keadaannya berubah drastis. Dia mungkin sekarang itu selingkuh, dia itu berzina, sekarang ini jauh dari keadaannya dulu. Sekarang ditarik, Bu. Umar bin Khattab itu pernah lihat ada orang yang dulu imannya bagus, namun saat ini dia jauh dari agama. Kemudian Umar itu tulis surat padanya. Tulis surat, isinya surat Ghafir ayat 3. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 3. Kirimkan surat itu padanya, isinya adalah minta temannya ini taubat. Minta temannya ini taubat. Minta itu temannya taubat. Maka ketika temannya ini baca, dia kemudian kembali pada Allah, namun qadarullah dia langsung meninggal dunia. Yang jelas dia sudah taubat dulu. Pelajarannya apa, Bu, dari sini? Kalau punya teman yang jauh dari Allah, bahkan orang dekat kita sekalipun, itu ditarik, bukan dijauhi. Ditarik itu, dinasihati. Nasihat bisa macam-macam. Tadi lewat apa tadi, Umar? Surat, bikin surat. Sekarang ibu bisa lewat apa, Bu? WA. Masa dengan WA saja nggak bisa? Nulis baik-baik, saya itu sayang padamu, saya itu kasihan padamu, saya itu perhatian padamu. Kita ini teman lama loh. Saya kok lihat kamu itu berubah. Tulis itu, pesan itu baik-baik padanya. Mudah-mudahan mau berubah. Umar nggak suruh, sahabat-sahabat jauhi dia orang rusak. Enggak. Umar perhatian sekali padanya. Ya, tulis surat padanya, tanda perhatian pada orang tersebut. Maka dosa apapun nanti diampuni. Maka jangan buat orang putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa mengampuni kesalahan-kesalahannya. Allah bisa mengampuni dosa-dosanya. Yang keempat, seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat, Allah pun akan mengampuninya. Tahun lalu buat dosa tersebut, kemudian tahun ini buat lagi, tahun depan buat lagi, berulang kali dia tobat dengan jujur atas dosa-dosa tadi, Allah ampuni. Gak boleh kita katakan seperti rahib tadi, dosamu gak mungkin diampuni, gak boleh. Beri dia harapan yang besar. Kalau memang dia mau bertobat, beri dia harapan, Allah mau mengampuni dosamu. Yang penting kamu mau tobat dengan benar, mau tobat dengan jujur, mau bertobat dengan penuhi syarat-syaratnya. Terus yang kelima, diterimanya tobat seorang pembunuh. Ingat ya, membunuh itu dosa besar. Berarti dosa besarnya diterima juga taubatnya, asalkan mau bertobat. Berarti Ibu, di sini andai pembunuh ini mati, tadi sudah mati ya, jenazahnya disolatkan nggak oleh kaum muslimin? Dia sudah bunuh orang loh, 100. Atau saya tanya pertanyaan yang lain, mirip dengan ini sebenarnya, sama-sama dosa besar. Orang bunuh diri disolatkan atau tidak? Orang gantung diri disolatkan atau tidak? Kok ini ibu bilang disolatkan, yang itu enggak? Bedanya apa, Bu? Tolong jelaskan pada saya. Bedanya apa, Bu? Ini bunuh orang kan, dosa besar. Gantung diri itu dosa apa, Bu? Kekafiran atau dosa besar?
Ibu bilang dosa kafir. Mana dalilnya? Bukankah cuma dikatakan saja hukumannya memang ada di akhirat. Orang yang gantung diri atau dia lompat dari tempat yang tinggi misalnya akan dihukum seperti itu pula. Namun ini tidak menunjukkan dosa kafir. Betul nggak, Bu? Kalau itu tidak dihukumi dosa kafir, berarti dosanya dosa besar. Pelaku dosa besar dianggap seperti muslim lainnya, walaupun punya dosa. Berarti disolatkan atau tidak? Kalau saya solatkan. Ya. Namun kalau saya sendiri, saya punya penilaian lain. Bukan saya nggak mau nyolatkan, namun kadang memberikan hukuman. Ada tokoh, ya, dia nggak mau nyolatkan. Namun kalau ada yang mulai nyolatkan, ya monggo silakan nyolatkan. Saya nggak mau nyolatkan jenazah ini, biar yang lainnya nggak ketularan dosanya yang dia lakukan tadi. Contoh, Nabi SAW itu pernah ada jenazah dihadapkan. Nabi tanya pada para sahabat, jenazah ini punya utang atau tidak? Ketika punya utang, oh maaf, saya undur diri, saya tidak sholatkan, kata Nabi SAW. Namun ketika utangnya ini ada yang mau lunasi, oh Rasulullah, saya nanggung utangnya wahai Rasulullah. Baru Rasulullah maju mau nyolatkan jenazah tadi. Apa berarti punya utang ini jadi dosa besar, jadi dosa kafir? Berarti tadi Rasul nggak mau nyolatkan tadi? Gitu, Bu? Enggak. Ini cuma masalah penilaian saja. Rasul sikapnya seperti itu biar apa tujuannya, Bu? Biar yang lain tahu bahwa utang seperti ini bermasalah. Penilaian, bukan sebagai hukum itu kafir atau bukan. Maka kalau ada yang gantung diri, bunuh diri, bagi yang mau nyolatkan silakan nyolatkan, tidak masalah. Dosanya bukan dosa kekafiran. Bunuh diri itu dosa tersendiri. Dia masuk golongan dosa besar, bukan dosa kekafiran. Nggak ada ulama yang katakan itu dosa kekafiran. Terus lihat lagi faedah yang berikutnya. Orang yang bertobat hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek tadi. Berarti pindah tempat. Ini tempat-tempat teman-teman yang dia ngumpul, ini orang-orang yang jelek. Tinggalkan itu, pindah ke tempat yang baru. Pindah tempat, hijrah. Bahkan untuk contoh sederhana, Bu, kan ada ibu-ibu yang senang sekali ngegosip kan. Ibu senang kumpul-kumpul dengan orang-orang kayak gitu, Bu. Ibu tahu sini kok bicarakan jelek terus, ya sudah, saya nggak mau, saya mau jaga lisan saya, jaga omongan saya, yo pindah. Kalau itu di grup WhatsApp, left, tinggalkan. Bisa nggak, Bu? Oh berat ini kayaknya. Wah itu teman arisan saya, wah itu konsumen saya, wah ini macam-macam, ini urusan dunia semua. Namun kalau mau aman, pindah tempat tadi. Ini dari tempat yang jelek pindah ke tempat yang bagus. Kalau tidak, ibu harus tanggung jawab memperbaiki lingkungan tadi. Oh, saya tetap di sini. Namun saya nasihati, saya berikan nasihat terus. Kalau ada yang keliru saya ingatkan, gitu. Kalau ibu nggak bisa, berarti diwarnai terus, berarti pindah tempat. Hijrah yang bagus ya pindah tempat. Saya tahu ini lingkungan ini kok saya teringat terus dengan masa lalu saya yang jelek. Pindah dari situ. Seperti orang ini tadi yang mau bertobat dari membunuh 100 nyawa tadi, dia pindah tempat, benar-benar berhijrah. Terus yang ketujuh, memperkuat tobat, yaitu berteman dengan orang yang soleh. Maka dekat-dekat dengan orang yang baik. Orang yang soleh ditemukan di mana, Bu? Di pasar, di mall. Ibu temukan di mana orang soleh? Di mana, Bu? Tempat arisan. Di mana? Majelis taklim, majelis pengajian. Berarti rajin-rajin ngadiri majelis pengajian. Itu terbentuk, Bu. Iman akan terbentuk di situ. Apalagi dibimbing dengan guru yang bagus, ngarahkan ibu jadi lebih baik. Ya. Cari guru yang punya ilmu, ngarahkan ilmu pada ibu. Oh ini sumbernya ada, oh saya kok tenang sekali, kok pakai Al-Quran, pakai hadis terus. Kenapa bawa ketenangan? Karena sudah ada dalil yang jelas. Al-Quran ada, oh jelas. Oh hadis ada, oh jelas juga. Jadi diarahkan di situ.
didapatkan teman baik yang ini di majelis ilmu. Ya, maka tahu majelis ini, wah ini majelisnya ini bagus, ya sudah saya ikuti itu. Oh ini pelajari akidah yang baik, mau saya ikuti majelis ini. Wah ini pelajari ibadah, pelajari akhlak yang baik, mau saya ikuti majelis ini. Itu akan membuat kita iman itu terjaga. Kalau ketika kita iman kita turun, kembali lagi ke majelis itu, iman lagi akan terjaga lagi. Terus yang ke-8, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Coba lihat, maaf. Ya, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Coba lihat Bu. Di sini tadi kan ada orang rahib. Tadi kan disebut rahib, ya toh? Rahib, pendeta tadi. Tidak punya ilmu. Tadi ada seorang alim, itu berarti punya ilmu. Maka berarti Bu, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Bedanya jauh sekali. Bedanya jauh. Tadi lihat hasil hukumnya berbeda loh. Tadi yang fatwanya salah tadi, apa jadinya Bu? Dia nggak punya ilmu, malah dibunuh. Yang tadi fatwanya benar, wah malah suruh pindah, diikuti tadi pendapatnya. Maka jangan salah untuk belajar. Dan ingat, ilmu ini punya keutamaan yang luar biasa sekali, dapat membedakan kita dengan orang yang tidak berilmu. Maka orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji berbeda. Bedanya jauh. Orang yang ngaji, dia tolabul ilmi, menuntut ilmu, akan membuat dirinya jadi baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang ingin jadi baik, maka Allah akan arahkan dia kepada kebaikan. Dia akan diarahkan untuk dapat ilmu. Maka ilmu yang mengantarkan dia untuk jadi baik. Jadi dari ilmu di sini Bu akan merubah kita. Siapapun dia, profesinya apapun. Mau dia pengusaha, mau dia pejabat, mau dia ibu rumah tangga, mau jadi baik harus ngaji, nggak ada jalan lain. Yang ke-9, orang yang berfatwa tanpa ilmu hanya membawa kerusakan saja. Tadi kerusakannya apa Bu? Malah dibunuh gara-gara salah fatwa. Kemudian coba dibacakan syarat diterimanya taubat. Nah ini setelah kita lihat tentang taubat tadi, ada syarat diterimanya. Ada 5 dibaca. Syarat diterimanya taubat. Pertama, taubat dilakukan dengan ikhlas, bukan karena makhluk atau untuk tujuan duniawi. Terus kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan sehingga ia pun tidak ingin mengulanginya kembali. Ketiga, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Maksudnya, apabila ia melakukan keharaman, maka ia segera tinggalkan. Dan apabila ia meninggalkan suatu yang wajib, maka ia kembali menunaikannya. Dan jika berkaitan dengan hak manusia, maka ia segera menunaikannya atau meminta maaf. Keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut lagi, karena jika seseorang masih bertekad untuk mengulanginya, maka itu pertanda bahwa ia tidak benci pada maksiat. Kelima, taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Jika dilakukan setelah itu, maka taubat tersebut tidak lagi diterima. baik, pertama lihat syarat taubat. 1, ikhlas. Berarti bagi yang mau bertobat jangan karena dunia. Yang mau hijrah jangan karena dunia atau jangan karena perempuan. Kalau ada kisah di masa silam itu ada laki-laki mau pergi hijrah, itu cuma karena kejar seorang perempuan namanya Ummu Qais. Sehingga orang-orang gelari laki-laki ini muhajir Ummi Qais, karena dia kejar-kejar perempuan. Perempuannya namanya Ummu Qais. Dituntut ketika mau tobat, mau berhijrah, ikhlas karena Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang telah lalu. Menyesali boleh sambil nangis, namun nangis bukan syarat. Yang penting dia menyesal. Yang ketiga, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Tidak terus-menerus. Berarti kalau dia itu lakukan maksiat, berhenti saat itu juga. Kalau dia tinggalkan kewajiban, berarti kembali lagi lakukan kewajiban tersebut. Misalnya dia meninggalkan sholat. Tobatnya kalau meninggalkan sholat adalah kembali
melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi jangan diulang lagi. Cuma punya tekad saja. Kalau sudah punya tekad, maka sudah dianggap nantinya dia dikatakan bertobat. Yang penting punya tekad. Walaupun mungkin kok bisa terulang lagi, yang penting tekadnya sudah bulat. Baru yang kelima, tobat itu dilakukan sebelum waktu diterimanya tobat berakhir. Waktu diterimanya tobat berakhir kapan? 1. Ajal. 2. Datang kiamat berarti. Matahari terbit dari arah tenggelamnya. Maka kalau dilakukan sebelum waktu itu tobat diterima. Maka orang bertobat 5 syarat ini wajib dipenuhi. 1 apa? Ikhlas. 2. Menyesal. 3. Kembali taat. Atau tadi tidak terus menerus dalam melakukan dosa, alias kembali taat. 4. Bertekad tidak mau mengulanginya lagi. 5. Bertobat sebelum waktu diterimanya tobat itu berakhir. Maka kalau orang mau bertobat seperti ini, apakah wajib sholat sunnah tobat? Enggak. Sholat sunnah tobat itu hukumnya sunnah. Ibu sudah penuhi 5 syarat ini, sudah dianggap tobatnya diterima nanti oleh Allah. Namun kalau ibu lakukan sholat sunnah tobat, namun 5 syarat ini belum terpenuhi, maka berarti tobatnya belum diterima. Nah, terus yang terakhir, bahagianya orang yang bertobat. Bahagianya orang yang bertobat. Dari Abu Ubaidah bin Abdillah dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertobat dari suatu dosa seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Nah, lihat. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak pernah buat dosa itu sama sekali. Jadi dianggap kosong dosanya. Yang penting tobatnya jujur, penuhi 5 syarat tadi, maka dosanya tidak dianggap lagi. Terus kalimat berikutnya lagi. Setiap hamba pernah berbuat salah, namun hamba yang terbaik adalah yang rajin bertobat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'inat tawabun." Semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Nah, semua pernah punya salah. Sebaik-baik hamba yang berbuat salah tadi adalah yang rajin untuk bertaubat. Dan awal dari bertaubat ini perbanyak istighfar. Namun istighfar dengan taubat berbeda, Bu. Kalau istighfar itu cuma dalam ucapan. Kalau taubat 5 syarat tadi. Namun kalau istighfar, ada istighfarnya luar biasa, bisa menghapuskan dosa-dosanya yang banyak pula. Tergantung kekuatan istighfar itu seperti apa. Dan kita bisa rutinkan tiap ba'da sholat 3 kali, ya kan? Setiap hari pagi atau petang berapa kali? Berapa kali, Bu? 100 kali. Ada dalam riwayat yang lainnya 70 kali. Terus yang di bawahnya lagi, orang yang bertobat. Orang yang bertobat akan Allah ganti kesalahan yang pernah ia perbuat dengan kebaikan, sehingga seakan-akan yang ada dalam catatan amalannya hanya kebaikan saja. Allah Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita lihat penjelasannya di bawahnya dalam tafsir. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim tentang ayat di atas, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah akan mengganti amalan kejelekan yang diperbuat seseorang dengan amalan soleh. Allah akan mengganti kesyirikan yang pernah ia perbuat dengan keikhlasan. Allah akan mengganti perbuatan maksiat dengan kebaikan. Dan Allah pun mengganti kekufurannya dahulu dengan keislaman. Ya, lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Jadi kalau ada dosa syirik, dia taubat, syirik ini diganti dengan apa? Keikhlasan.
Dia buat tadi dosa maksiat, maka maksiat ini diganti nanti dengan kebaikan. Yang penting dia taubat. Maka dia berbuat kekufuran diganti dengan keislamannya kalau dia bertobat dengan catatan memenuhi syarat-syarat taubat tadi yang 5. Dan syarat taubat yang 5 tadi, Bu, itulah yang dimaksudkan dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz? Karena waktu terbatas, ini pertanyaan dari hamba Allah. Apakah taubatnya orang seperti Sumanto masih bisa diampuni oleh Allah? Sumanto itu melakukan ritual dengan menggali kubur, mengambil kain kafan sebagai jimat, bahkan dengan ritual memakan bangkai mayat. Masih bisa diampuni nggak, Bu? Seandainya dia bertobat, masih bisa selama masih hidup. Dan tadi sebelum aja, selama belum waktu diterimanya tobat berakhir, setiap orang yang bertobat pasti tobatnya diterima, walaupun dosa kekafiran ataupun kesyirikan. Ada lagi? Masih ada lagi, Ustaz. Apakah orang yang telah bertaubat tetap akan menerima balasan dari perbuatan-perbuatan maksiat atau dosanya terdahulu? Tadi sudah disebut orang yang bertobat seperti tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Jadi dihapus dosa-dosanya. Terus selanjutnya, antara puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa sunnah Daud, mana yang lebih utama? Bisakah kedua puasa sunnah tersebut dilaksanakan selang-seling? Baik. 1. Puasa Daud, kata Nabi SAW, beliau katakan tidak ada yang lebih afdol dari puasa Daud. Berarti puasa Daud itu paling puncak, paling tinggi. Kalau itu paling tinggi, ada sahabat yang katakan, wahai Rasulullah, saya masih mampu lebih daripada puasa Daud. Rasul katakan tidak ada lagi puasa yang lebih afdol daripada puasa Daud. Berarti puasa Daud tidak boleh ditambah dengan puasa Senin Kemis. Misalnya ada yang punya puasa Daud sekarang nih, besok mau puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Maka saya sarankan stop dulu puasa Daudnya, lalu dia puasa 9 dan 10 atau 11 tadi, kemudian setelah itu baru lanjut lagi dengan puasa Daud. Ada lagi? Yang ketiga, orang yang sudah bertobat tapi masih mendapat musibah-musibah, apakah itu berarti taubatnya tidak diterima? Bisa jadi ada 2 kemungkinan. 1, Allah segerakan hukuman-hukuman baginya itu di dunia. Jadi hukuman tadi itu sebagai pertanda kesalahan-kesalahannya dihapus. Di akhirat sudah nggak ada lagi dosa-dosanya. Dan itu yang Nabi SAW katakan dalam hadis, kita sampai tertusuk duri pun itu akan menghapuskan dosa. Dan Nabi lanjutkan, sampai nanti ketika kita itu meninggal dunia tidak punya dosa sama sekali. Sudah cukup? Ya, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bawa berkah bagi semua. Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa bertobat, berbanyak istighfar dan memperbaiki diri kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik ke depannya. Demikian yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah yang hari ini Allah hadirkan dalam kajian di kesempatan siang hari ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan sebelum ditutup kajian kita ada beberapa pengumuman. Alhamdulillah infak hari ini terkumpul sebesar Rp4.250.000. Seluruh infak hari ini akan kami titipkan kepada beliau guru kita untuk mendukung dakwah beliau di Gunung Kidul. Pengumuman selanjutnya, mudah-mudahan yang dirahmati Allah, hari Kamis kembali dengan kajian spesial Mawadah bersama Ustadz Fatih Karim dari Jakarta dengan tema manusia setengah hijrah. Namun dengan jam yang spesial juga,
yang biasanya kita mulai pukul 10, insya Allah besok Kamis kita akan mulai pukul 8 sampai pukul 9.30. Semoga Allah mudahkan langkah kaki kita kembali menghadiri majelis ilmu. Sekali lagi jamnya dimajukan menjadi pukul 8 hingga pukul 9.30. Kami informasikan juga bagi bunda-bunda yang ingin bergabung dalam acara Amazing Muharram Hijrah untuk Negeri hari Ahad 23 September 2018, sebuah kajian inspiratif yang dipadukan dengan training motivation dan entertainment. Tiket bisa dibeli di pengurus Mawadah seharga Rp100.000. Insya Allah akan menghadirkan Ustadz Fatih Karim, Ari Untung, Mas Yoyo Yosubi Media, Dr. Novriadi Hermani, Mas Cahyo Yunaji, Sarita Ari, Ustadz Asep Supriyatna, Ustadz Dery Sulaiman, Ustadz Amir Faisal, Laudia Cynthia Bella. Hari Ahad 23 September 2018. Yang berkenan bergabung dalam acara ini silakan menghubungi panitia dengan tiket seharga Rp100.000. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, kita akan menutup kajian kita dengan pembacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa